Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya nih Mada Iwardani dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi belanja, barang dan jasa, beban, dan persediaan. Untuk itu mari kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama, tujuan pembelajaran ini menjelaskan konsep khas dari 3 prinsip akuntansi instansi pemerintah. Di mana prinsip yang pertama yaitu penerimaan uang di sektor KBUD, pengeluaran bisa melalui mekanisme LS, dan pengeluaran bisa mengenai mekanisme UP. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pengeluaran dan pembiayaan, mari kita ketahui bersama istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama ada uang persediaan atau UP, di mana uang yang diberikan dari kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan SKPD. Disebut uang persediaan atau UP. Yang kedua ada ganti uang. GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai terlebih dahulu. Jadi contohnya pengisian kembali kas kecil. Lalu ada istilah yang ketiga yaitu tambahan uang. Tambahan uang di mana ketika ada kebutuhan yang mendesak namun UP uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD boleh untuk meminta kembali tambahan uang atau TU. Yang keempat ada pembayaran langsung nih atau LS, di mana mekanisme pembayaran atau pengeluaran langsung ini menggunakan kas BUD langsung. Dan yang terakhir ada pembayaran UP atau dengan menggunakan mekanisme UP, di mana pembayaran yang menggunakan mekanisme ini pembayaran langsung atau pembayaran mekanisme uang persediaan. Selanjutnya kita mengetahui jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP. Di mana ada SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan, di mana caranya dengan bendahara mengeluarkan atau mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP di SKPD itu keluar. Jadi ini tujuan dari bendahara pengeluaran SKPD. Lalu yang kedua ada SPP UP, di mana menggunakan SPP GU ya, uang ganti uang, di mana saat UP terpakar bendahara mengajukan SPP GU atau ganti uang sejumlah yang sudah dibuatkan di surat pertanggungjawaban atau SPJ. Dan yang ketiga ada SPP TU, surat permintaan pembayaran tambahan uang. Terjadi jika kebutuhan mendesak, UP atau uang persediaan tidak cukup, jadi bisa mengajukan SPP tambahan uang. Yang keempat SPP LS nih, SPP pembayaran langsung digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. Jadi jumlah yang ditetapkan itu ada 2. Yang pertama SPP LS yang untuk pembayaran langsung untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua SPP LS untuk barang dan jasa. Jadi semuanya sudah diatur di SPP LS ya. Selanjutnya kita membahas akuntansi tentang uang persediaan nih. Ada 5 transaksi, di mana yang pertama saat diterima surat perintah pencairan dana atau dikeluarkannya surat SP2D dari SP2DUP dari BUD ke SKPD atau biasa disebut juga pembentukan UP nih. Transaksi yang kedua itu pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan mekanisme UP dan menggunakan mekanisme LS juga oleh bendahara umum daerah langsung. Yang ketiga ada penggantian uang atau GU. Jadi mekanisme pembayaran belanja negara itu dapat dilakukan apabila yang pertama dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dan pihak ketiga. Yang kedua itu perjanjian atau kontrak itu dicatat dalam kartu pengawasan kontrak di KPPN. Yang ketiga, mekanisme pembayaran belanja negara ini dapat dilakukan apabila perjanjian atau kontrak pihak ketiga itu menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Dan pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. Dan PPK memverifikasi tagihan tersebut dan memutuskan apakah dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau sering disebut UP atau melalui mekanisme penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS. Dan mekanisme yang pembayaran yang keenam itu ada pembayaran dengan UP uang persediaan PPK, di mana menerbitkan surat perintah bayar kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga.
Ada juga yang melalui mekanisme penerbitan uang dengan SPPLS. Tadi sudah disebutkan, di mana PPSPM menerbitkan SPM LS ke KPPN untuk bisa diterbitkan ke SP2S. Kita akan membuat pembuatan komitmen itu terdiri dari perjanjian dan penetapan keputusan. Jadi dalam perjanjian sendiri ada transaksi di dalamnya, ada perjanjian mengenai bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Dan selanjutnya ada penetapan keputusan, di mana ada surat keputusan, dan surat tugas. Selanjutnya kita beralih ke akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa, di mana barang belanja tersebut diartikan dalam kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ini disebutkan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, akuntansi dalam belanja barang dan jasa ini diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Baik, kita bisa dilihat di sini di PowerPoint dijelaskan belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan belanja modal melakukan pengeluaran kas atau pemerintah untuk memperoleh aset tetap, baik itu melalui perbaikan jalan, irigasi, dan saluran air. Yang ketiga, belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini anggaran untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga, contohnya pengeluaran bencana alam. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukurannya dalam belanja barang dan jasa ini, prinsip diakui apabila pertama, belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi apabila saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi kebendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Jadi apabila dalam ketiga ini ada, masuk ke prinsip pengakuan dan pengukuran dalam belanja barang dan jasa. Selanjutnya, kita akan membuat contoh pencatatan belanja barang dan jasa. Contoh jurnalnya, di mana dalam belanja ini dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansinya dan catatannya menggunakan double entry yang menghasilkan LRA, di mana di debit belanja pada kredit estimasi perubahan sal. Setelah kita membahas mengenai akuntansi barang dan jasa, belanja barang dan jasa, mari kita membahas mengenai akuntansi beban. Akuntansi beban terdiri dari beban dan diklasifikasikan menjadi klasifikasi beban operasi dan klasifikasi beban transfer. Jadi kita perlu ketahui beban adalah penurunan manfaat ekonomi. Dalam periode pelaporan menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi klasifikasi beban bisa kita lihat di sini ada beban operasi yang meliputi pegawai, beban barang, beban bunga, subsidi, beban hibah, bantuan sosial, dan penyusutan aset atau amortisasi. Sedangkan klasifikasinya yang kedua meliputi beban transfer nih, beban transfer baik bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah, beban transfer ke desa, dan beban lainnya. Jadi prinsip pengakuan dan pengukuran beban ini apabila pertama timbulnya kewajiban pastinya. Kenapa timbulnya kewajiban? Kedua, terjadinya konsumsi aset nih, baik mau digunakan untuk apa. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang keempat, koreksi atas beban, di mana penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan juga. Pencatatan beban dikaitannya sebagai Pemda atau pemerintah daerah sebagai entitas keuangan, pencatatannya digunakan double entry yang menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Di mana kita coba buat dengan metode pembayaran GU atau TO di SKPD.
Dalam jurnalnya dibuat tanggal, jangan lupa kode akun, nama akunnya, beban pada kreditnya kas di bendahara pengeluaran, lalu kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD sebesar pengeluaran di debit. Contoh pencatatan jurnal mencatat beban dengan metode pembayaran LS ya tadi metode GU, sekarang menggunakan metode LS di SKPD. Contohnya beban pada rekening pendapatan keuangan daerah. Setelah kita membahas beban, mari kita membahas yang terakhir mengenai akuntansi persediaan. Di mana persediaan itu berupa aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud atau untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari pelaporan. Jadi contoh persediaan sendiri ada pesanan ATK, benda-benda, obat-obat, bibit, dan lain-lain. Sedangkan pengakuan dan pengukuran persediaan diukur apabila dihitung fisik pada akhir periode. Di persediaan berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Jika persediaan dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Jika persediaan diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan, dinilai sebesar nilai wajarnya saja. Lalu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Dan kali ini kita akan mencatat, coba menjurnal persediaan menggunakan mekanisme UP. Dengan menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan, maka kita catat di debit persediaan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar yang keluar. Contoh transaksi lagi nih, dibayar gaji bulan September 2022 sebesar 600 juta. Kita menggunakan mekanisme langsung nih, LS. Maka kita jurnal di pembukuan SKPD dulu. Di SKPD di LRA-nya, laporan realisasi anggaran, kita buat belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta. Lalu di jurnal LO atau laporan operasional kita buat beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta. Dan di pembukuan di PPKD sendiri kita catat di jurnal LO laporan operasionalnya, kita catat rekening SKPD di debit pada kas di kas daerah. Contoh lagi transaksi di SKPD, dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan dengan menggunakan mekanisme UP dan GU. Pembukaan di SKPD pada saat pengeluaran kas itu, karena ini dibeli, jadi keluar kas, makanya kita apa yang kita dapat yaitu belanja barang pada perubahan sal keluar 80 juta. Jadi di jurnal di LO-nya beban barang pada kas di bendahara penerimaan keluar 80 juta. Ini contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2020 persediaan tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo sebesar 66 juta. Jadi jurnal laporan operasionalnya yaitu persediaan pada bukan persediaan. Karena persediaan yang tersedia itu kan 10 juta, tapi di neraca saldo hanya 6 juta. Jadi persediaan yang keluar 4 juta pada bukan persediaan 4 juta. Baik, itu saja pembahasan pada video kali ini. Semangat belajar. Terima kasih.